Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi Selasa lalu di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi saat pengemudi truk kaget dengan adanya kendaraan yang menyalip dengan kencang. Pengemudi truk yang menghindar justru menabrak pengendara motor yang melaju melawan arah. Akibat peristiwa ini, 5 pengendara motor mengalami luka-luka, sementara pengemudi truk masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Atas terjadinya peristiwa kecelakaan ini, polisi juga sudah mendata titik rawan melawan arah dan menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement Mobile atau sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik secara bergerak. Meski begitu, sehari setelah kecelakaan, masih banyak pengendara motor yang nekat melawan arah di lokasi kecelakaan. Sebagian besar para pengendara motor ini nekat melawan arah karena jalan putar arah yang dianggapnya terlalu jauh. Dari Jakarta, Robin Freddy, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pagi hari ini kami akan mengajak pemirsa ini untuk membahas mengenai kasus kecelakaan akibat melawan arah yang beberapa waktu lalu, ini tepatnya pada Selasa lalu ini terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, ternyata dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan ini menyampaikan bahwa setidaknya di kawasan Jakarta Selatan ini sendiri ada 18 titik rawan pengendara motor ini melakukan lawan arah. Nah, meskipun memang pemberitaan mengenai kecelakaan lawan arah ini terus diberitakan ya oleh media beberapa waktu ini. Nah, tapi nih Anda bisa melihat nih di belakang saya masih banyak nih pengendara yang melakukan lawan arah. Kalau ini posisinya adalah di depan stasiun Pasar Minggu ya, di mana harusnya pengendara ini satu arah dari depan saya ini menuju ke sana, namun banyak juga pengendara yang dari arah belakang saya ini menuju ke depan saya. Jika Anda nih pemirsa, nah ini melihat nih, ini sedang melakukan lawan arah nih pengemudi ojek online tadi ya. Dan masih banyak lagi kalau saya lihat di kawasan ini. Nah, sebenarnya alasan para pengendara ini untuk melakukan lawan arah itu apa ya pemirsa? Padahal tentu kita tahu lawan arah ini berbahaya begitu ya, bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemarin hari Selasa ini kita tahu bahwa ada kecelakaan akibat melawan arah tersebut. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan salah seorang ojek pangkalan nih, pengendara ojek pengemudi ojek pangkalan yang mangkal di daerah sini dan juga kerap mendapati adanya pengemudi motor lain yang melakukan lawan arah. Di sini nih ada Pak Muhammad ya. Halo, selamat pagi Pak Muhammad. Ya, assalamualaikum ya Pak. Ya, Pak Muhammad, ini sering mendapati ya Pak adanya pemotor yang melakukan lawan arah. Pak Muhammad termasuk nggak nih Pak yang suka lawan arah di daerah sini? Termasuk. Kenapa? Kenapa ini Pak? Jalanan rakyat dari zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi kalau kita mutar di sana lewat Pol PM di terlalu jauh, di sana itu macet. Di sana cuma pintu pemutaran cuma satu. Orang bertumpuk dari Depok sampai semua lewat sana. Jadi nggak bisa. Satu-satunya jalan orang-orang banyak potong ke sini. Kenapa? Dari zaman dulu. Bukan sekarang aja. Dari lama memang sudah ada. Tapi ini sebenarnya yang lawan arah ini mau menuju mana sih Pak? Benar sini doang. Ke stasiun Pasar Minggu iya, ini? Iya, sama menuju ke Kramat Jati. Ke Kramat Jati juga. Cililitan, Condet, lewat sini semua. Pak, memang perbandingannya jauh sekali ya waktu tempuhnya kalau melawan arah dengan yang memang muter begitu? Jauh. Perbandingannya bisa berapa lama Pak? Bisa setengah jam sampai sana. Setengah jam. Oke. Maksimal setengah jam. Pak, tapi kan kemarin ini ada kasus juga ya, kecelakaan, tertabrak truk begitu dan menyebabkan pemotor ini luka-luka. Memang nggak takut Pak kalau lawan arah? Kan terjadinya di sana bukan di sini. Iya, tapi kan sama aja kasusnya melawan arah gitu loh Pak. Betul. Tapi kan di sini orang-orang sudah dari dulu gimana ya? Saya bingung juga. Mau di stop bagaimana? Jalan rakyat. Oh gitu ya Pak ya. Apakah rakyat itu harus memutar ke sana lagi atau gimana? Jadi sebenarnya karena terlalu lama itu ya. Terlalu jauh. Tapi ada kasus nggak Pak kalau yang di daerah sini? Selama ini belum ada di sini. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Terjadinya di sana yang kemarin. Oke, baik. Makasih informasinya Pak Muhammad ya.
Nah, kita tanyakan ke warga lain yang ada di sini. Selamat pagi, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Posan. Pak Posan. Pak Posan sering mendapati, Pak, adanya pemotor ini yang lawan arah di sini? Iya. Sering. Bener. Biasanya dari kalangan apa sih, Pak, yang lawan arah? Dari semua kalangan atau gimana? Semua kalangan sebenarnya, cuma paling banyak ojek online. Ojek online Karena ya kan tadi? dia nganter penumpang ke stasiun. Karena pintu masuk stasiunnya di depan sini ya, Pak ya? Kadang-kadang penumpangnya juga sih nggak mau diantar, maunya langsung depan stasiun gitu. Dan butuhnya cepat ya? Jadi nggak mau nggak mau mereka lawan arah gitu? Iya. Oke, tapi Bang Posan sendiri sudah lama bekerja di daerah sini? Iya, ya. Sudah Orang lama? sini saya, ya. Oke, orang sini. Pernah mendapati nggak, Bang, ada kasus kecelakaan di sekitar sini? Kalau buat kecelakaan sih nggak ada ya. Kalau serempet-serempet sih ya sering. Itu karena lawan arah bukan? Iya. Karena lawan arah? Pagi sama sore sih yang sering. Pagi sama sore? Ya, orang berangkat sama orang pulang. Berarti memang kebetulan pas sama jam-jam orang berangkat kantor dan juga pulang kantor Iya. ya? Oke. Bang, tapi abang sendiri kalau mau ke depan stasiun termasuk yang lawan arah atau yang puter nih? Wah, kita mah lewat bawah. Kan ada juga pintu belakang juga stasiun. Oh, ada pintu belakang stasiun. Bawah. Ada. Bang, emang kalau dibandingin ya, Bang ya, orang yang lawan arah sama bener-bener ngikutin sesuai dengan lalu lintas yang seharusnya gitu, memang jauh banget perbedaan waktunya dan jarak tempuhnya. Ya jauh lah, bisa sejam setengah jam lah. Paling cepat 1 setengah jam? ya. Sampai Muter dia. 1,5 jam? Muternya kan ke apa sih namanya yang pom bensin situ ke Kemuning, lewatnya Kemuning. Muter ya kalau dari arah sana. Jauh. Jalur macet juga nggak, Bang, ini termasuknya, Bang? Enggak, kalau ini mah enggak, cuma daerah sini aja yang mau masuk ke Jakarta Timur kan jalan alternatifnya kan lewat sini. Jembatan Condet. Oke. Perpisahan Jakarta Selatan Jakarta Timur ya ini dia. Yang Sini ini ya. ya. Nah, ini nih, ini di belakang kita sedang para pemotor nih melakukan lawan online arah semua, ya. iya. Oke. Nah, Bang Posan, tapi Bang Posan adanya kasus kecelakaan kemarin di Lenteng Agung tetap milih lawan arah atau ngikutin jalur adanya? Ikutin jalur ada ya. Ngikutin jalur Iya. adanya ya. Karena takut jadi korban juga ya. Iya. Oke, baik. Makasih ya Bang Posan Iya, Bu. atas ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, itu dia tadi pemirsa beberapa pendapat dari warga ya mengenai bagaimana sih para pemotor ini memang kerap melakukan lawan arah tepatnya di depan stasiun Pasar Minggu ini, karena memang menurut penuturan dari sejumlah warga tadi, kalau mengikuti atau putarnya ini lewat jalan yang seharusnya, mereka ini memakan waktu yang cukup lama. Tadi ada yang menyebutkan ada 30 menit, bahkan Bang Posan tadi menyebut bisa 1 sampai 1,5 jam. Jika kondisinya ini masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih dengan bahasan mengenai melawan arah ya untuk para pemotor, terutama ini di sejumlah titik di ibu kota. Dimana kalau melawan arah ini memang banyak yang mengeluhkan mengenai mungkin lamanya jarak tempuh maupun jauhnya jarak tempuh ke titik tujuan mereka jika mereka ini harus mengikuti lalu lintas yang memang seharusnya tidak melawan arah begitu. Nah, kita akan berbincang di segmen ini bersama dengan pakar keselamatan berkendara. Di sini ada Bang Marcel Kurniawan. Selamat pagi, Bang Marcel. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Bang Marcel? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau berbincang bersama dengan Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Nah, Bang Marcel, di sini tuh kita dari tadi melihat ya, memang banyak pemotor terutama yang melakukan lawan arah begitu. Nah, sebagai pakar keselamatan berkendara, Bang, sebenarnya bahaya-bahaya dari melawan arah ini apa sih? Apalagi nih ya, Bang, kalau tadi obrolan saya sebelumnya dengan warga, ini kan banyak yang cuma sedikit kok lawan arahnya gitu kan. Apalagi ini cuma di tikungan ke stasiun Pasar Minggu. Ini kan jaraknya dekat ya, dekat sekali gitu. Bahayanya apa saja sih, Bang? Jadi gini, saat seseorang itu melawan arah, yang terjadi adalah dia akan menggunakan space jalan yang sangat kecil sebenarnya ya. Sehingga untuk dia sendiri itu juga agak sulit untuk melakukan maneuvering yang aman. Kedua adalah yang terjadi, kebanyakan pengendara lain atau pengemudi lain kurang aware bahwa ya karena memang di sini peruntukannya untuk satu jalur misalnya seperti itu ya, tapi ada yang melawan arah sehingga yang terjadi adalah pengemudi lain tidak don't expected gitu, nggak mengharapkan hal itu terjadi gitu kan, sehingga banyak yang kaget. Kemudian juga kita juga mesti sadar bahwa di kendaraan itu ada yang namanya blind spot. Blind spot. Jadi kebanyakan kecelakaan saat lawan arah itu ya terjadinya misalnya ya ada motor di belakang kendaraan lain, di belakang mobil gitu ya. Lalu dia ngambil ke kiri, ternyata di kiri ada kendaraan lain yang melawan arah. Nah, itu kan nggak kelihatan ya saat si pengemudi motor yang sudah di jalur yang benar itu ngambil ke kiri,
dia bisa kaget dan akhirnya terjadi tabrakan. Jadi memang banyak sekali potensi-potensi laka atau kecelakaan yang mungkin terjadi saat kita melawan arah. Seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya mindset dari pemotor yang melawan arah itu adalah ya udah nggak apa-apa mungkin ya karena cuma sedikit dan Betul. tetap hati-hati. Padahal dia nggak sadar kalau mindset lawan arahnya lagi itu justru nggak ada persiapan ya. Betul. Belum tentu tahu dan Iya. paham ya kalau misal Betul. orang ini jalurnya dia Betul. gitu ya. Ha-ha. Tapi mindset seperti ini, Bang Marcel, yang bisa ngubah tuh gimana sih? Oke. Apakah mungkin mindset Ya. seperti ini nih berubah? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Kalau saya bilang sangat mungkin. Makanya memang ini yang kami perjuangkan juga ya, bahwa harus ada kesadaran di masyarakat bahwa keselamatan itu nomor satu gitu kan. Dan memang harus ada sistem yang bagus, yang benar-benar dijalani dengan baik. Bahkan dari awal dia sebelum memohon SIM gitu ya, sebelum dia memohon SIM dia harus bisa di training terlebih dahulu. Kemudian ujian SIM yang sekarang sudah mulai dipermudah, dibuat lebih sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, itu sudah lebih bagus. Dan bahkan nanti akan diterapkan yang namanya merit point system, ya kan, kalau orang itu melanggar itu akan berkurang poinnya. Terus juga nanti akan diterapkan juga bahwa untuk memohon SIM harus lewat kursus mengemudi, harus ada sertifikat pelatihan mengemudi dari lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. Itu adalah satu cara-cara yang memang bisa dilakukan sehingga bisa membuat masyarakat ini memiliki awareness nih. Ininya kan di situ, awareness, kesadaran. Sadar bahwa kita ini mau selamat loh, mau aman loh. Karena kebanyakan kita itu lebih memilih untuk oke deh ambil resiko sedikit lah, nggak ada masalah, sedikit kok, deket kok gitu ya. Bahkan yang kayak kemarin yang kejadian truk menabrak para pemotor yang melawan arah, itu pun memang sudah jadi kebiasaan ya, kalau jadi kebiasaan. Itu dari arah Gardu sampai dengan U-turn Tapal Kuda yang di depan ISIP, itu mereka lawan arah untuk menghindari macet di depan Lenteng Agung situ. Nah, itu terus dilakukan dan itu jadi kebiasaan. Nah, ini yang bahayanya, bahwa itu udah jadi kebiasaan, bahwa orang akan berpikir, kemarin saya nggak apa-apa kok, kemarin saya nggak ada masalah. Nah, harus diubah mindsetnya, bahwa kalau belum pernah bukan berarti nggak akan. Nah, itu dia. Belum pernah bukan berarti nggak akan. Iya. Tapi jangan juga Nah, jadi itu dia. korbannya. Betul. Lebih Bang. baik kan kita repair ya, maksudnya kita jaga diri kita gitu Iya. kan. Itu yang lebih penting. Bang Marcel, tapi Bang Marcel sendiri punya nggak sih Bang data-datanya kalau dari Polres Metro Jakarta Selatan kan sempat menyebutkan setidaknya di Jakarta Selatan ini saja ya ada 18 titik rawan pemotor ini melakukan lawan arah. Nah, data kecelakaannya Bang, ada nggak? Nah, kalau data kecelakaan yang saya tahu itu hanya secara global seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia ini setiap jam ada 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Wow. 3 orang setiap jam gitu ya. Dan ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena memang scatter ya, tersebar di mana-mana ya nggak. Dan ini sangat besar. Dan 66,7%-nya itu adalah pemotor atau pengendara roda 2. Jadi memang sangat tinggi. Kenapa? Karena memang kesadaran kita masih kurang. Itu masalahnya sih. Jadi kesadaran ini menjadi faktor yang penting ya untuk menghindarkan masyarakat ini dari bahaya melawan arah. Betul. Begitu ya. Bang, tapi kalau solusi lain seperti apa sih yang kira-kira nih bisa jadi jalan keluar gitu ya bagi para pengendara di ibu kota nih dan juga di daerah lain deh yang mungkin kerap melakukan lawan arah. Karena kalau misalnya dijaga petugas 1x24 jam kayaknya hampir susah ya. Itu hampir tidak mungkin gitu. Kira-kira solusinya gimana nih Bang? Ya memang salah satunya Gakum ya, atau penegakan hukum, harus ada pengawasan. Tapi balik lagi, kalau memang kesadaran itu masih kurang, ya sulit memang seperti itu ya. Balik lagi ke manusianya, sebaik apapun penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas, kalau kitanya nggak sadar, kitanya nggak peduli sama keselamatan diri kita sendiri, itu yang akan sulit depannya. Maka dari itu memang kitanya nih yang harus sadar bahwa ya kecelakaan itu is waiting to happen gitu. Itu bisa aja terjadi kapan aja, ya nggak? Kita nggak tahu hari sial kita, mungkin kita nggak tahu kapan kita tiba-tiba mungkin keserempet lah atau apapun bisa terjadi gitu loh. Kayak kemarin kan, saya biasa ngelawan arah, tiba-tiba ada truk yang nggak ngelihat, yang dia hanya memalingkan wajah sedikit gara-gara ada yang mendahului. Kalau saya baca seperti itu, nggak ngelihat bahwa dari depan kirinya itu ada motor yang melawan arah, akhirnya apes kan. Nah, orang bilangnya apes, padahal dia bukan apes, dia sedang
menantang maut lah, jatuhnya seperti itu. Bang Marcel, tapi yang jadi pemberat nih ya untuk seseorang tidak melawan arah ini adalah efisiensi waktu. Dan juga waktu juga mungkin bahan bakar kendaraan kita jadi lebih irit ya kalau misal jarak tempuhnya ini lebih dekat. Iya. Gimana nih Bang kalau udah Gini, kebanyakan menyangkut hal itu? kebanyakan dari kita masalahnya di waktu itu tadi ya. Kita pengen lebih cepat. Padahal sih sebenarnya di dalam lalu lintas itu, kalaupun kita melanggar atau kita melawan arah, perbedaan waktunya nggak signifikan kok, gitu ya. Paling lebih cepat 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, itu bisa disiasati dengan cara apa? Ya berangkat lebih awal. Ya, nggak berangkat lebih awal. Kita harus punya manajemen waktu di lalu lintas itu harus lebih baik gitu ya. Bukan dengan cara ya udah telat terus akhirnya buru-buru. Nah, itu juga banyak kejadian buru-buru akhirnya ngebut. Ya nggak, bukan sekedar lawan arah tapi ngebut. Ngebut juga bisa menyebabkan ya kecelakaan juga gitu ya. Jadi pastikan kita punya manajemen waktu yang baik nih saat kita berkendara atau mengemudi dengan cara ya berangkat lebih awal. Itu bisa dilakukan. Berarti yang harus dipertebal lagi adalah kesadaran masing-masing ini ya. Betul. Karena kita berkendara pemirsa, tentu kita di rumah meninggalkan keluarga ya. Jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan terutama akibat melawan arah tersebut. Oke, makasih sekali Bang Sama-sama. Marcel Kurniawan atas informasinya. Semoga ini bisa menjadi masukan juga ya untuk warga supaya kita bisa lebih meningkatkan kesadaran. Nah, Bayu dan juga Aya, sementara itu yang bisa kami sampaikan nih untuk apa kabar Indonesia Pagi on Location hari ini. Kami kembalikan ke kalian berdua nih di studio. Ya, terima kasih pada ini laporan langsungnya tadi dari kawasan Pasar Minggu. Ternyata masih banyak aja baik. Kalau tadi kita lihat, nanti kita lihat ya. Kalau ada kamera, ada polisi, masih ada yang lawan arah nggak? Ternyata masih loh. Waduh. Ya, gawat kalau emang. berkaca dari kejadian kemarin ya, mudah-mudahan sih kita juga jadi ikut waspada bahwa resikonya sangat besar. Jadi sekali lagi waspada dan tertib berlalu lintas itu menjadi hal yang